Qala rahimallahu ta'ala wa min usulil firqatin najiyati, termasuk dari akidah ahli sunnah wal jamaah firqah najiyah anna dina wal imana qaulun wa amalun, bahwa keimanan dan agama ini adalah qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih, baik qaulul qalbi wal lisan, perkataan hati, perkataan lisan, atau amalan hati ataupun amalan anggota badan. Wa annal imana yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, keimanan itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Wa hum ma'a dzalika la yukaffiruna ahlal qiblati bi mutlaqil ma'asi wal kaba'iri kama yaf'aluhul khawarij. Mereka tidak mengkafirkan ahlul kiblat karena kemaksiatan yang mereka lakukan dan dosa-dosa yang mereka lakukan seperti yang dilakukan oleh orang khawarij. Balil ukhuwatul imaniyatu thabitatun ma'al ma'asi, persaudaraan keimanan itu tetap ada bahkan bersama orang yang melakukan kemaksiatan. Kama qala subhanahu wa ta'ala fi ayatil qisas, faman ufiya lahu min akhihi, berarti apa itu? Menetapkan adanya persaudaraan padahal sudah terjadi pembunuhan. Wa qala wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma, dua kelompok dari kalangan orang-orang yang beriman. Di sini masih disebutkan orang-orang yang beriman padahal iqtatalu, mereka saling membunuh. Ya. Wala yaslubunal fasiqal milli ismal imani bil kulliyah wa yukhallidunahu fin nari kama taquluhul mu'tazilah. Ini pembahasan mengenai fasik milli, orang fasik tapi belum keluar dari daerah keislaman, artinya pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin, itu tidak terus dilepas dari mereka nama keimanan secara total lalu dikekalkan nanti di neraka sebagaimana yang dikatakan oleh Mu'tazilah. Balil fasiqu yadkhulu fismil iman fi misli qoulihi ta'ala fatahriru raqabatin mu'minah wa la yadkhulu fismil imanil mutlaq kama fi qoulihi ta'ala innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi ini perlu dibedakan antara al-iman al-mutlaq sama mutlaqul iman. Syai'ul mutlaq sama mutlaqul syai'. Al-iman al-mutlaq sama mutlaqul iman. Mutlaqul iman, al-imanul mutlaq ini keimanan yang sempurna. Keimanan yang sempurna artinya pokok dan kewajiban-kewajiban keimanan terpenuhi. Pokok dan kewajiban-kewajiban keimanan terpenuhi. Namanya al-imanul mutlaq. Kalau mutlaqul iman, yang penting pokok imannya masih tersisa meskipun dia meninggalkan kewajiban-kewajiban keimanan dengan tidak menjalankan ketaatan atau melakukan kemaksiatan. Ini mutlaqul iman, sekedar beriman. Al-imanul mutlaqnya al-imanul kamil, keimanan yang sempurna. Lah terkait dengan al-fasiqul milli, artinya pelaku dosa besar dari kalangan umat Islam, itu tidak diberikan kepada mereka al-imanul mutlaq, tapi tetap ada pada mereka mutlaqul iman. Modal pokok keimanannya masih ada. Adapun kesempurnaan iman maka tidak. Lah, sehingga wa qaulin nabi sabda Rasulullah SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min
wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min wala yantahibu nuhbatan dzata syarafin yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina ketika zina dia dalam kondisi beriman. Iman apa ini yang dinafikan? Al-iman al-mutlak. Bukan terus yang zina terus kafir, bukan. Bukan terus yang mencuri kafir. Bukan terus yang meminum khamr itu kafir. Bukan terus yang merampok atau mencopet itu kafir. Karena yang dinafikan di sini bukan mutlakul iman tapi al-iman al-mutlak. Tapi al-iman al-mutlak. Ya. Wa yaquluna huwa mu'minun naqisul iman. Nah, dikatakan bahwa dia itu orang beriman tapi imannya tidak sempurna. Atau dikatakan dia beriman dengan dia beriman karena keimanan yang dia miliki dan dia fasik karena dosa besar yang dia lakukan. Fala yu'tal ismal mutlaqa wa la yuslabu mutlaqal ismi. Ini dia. Tidak diberikan nama yang sempurna, tidak juga disebut sekedar nama keimanan. Artinya tidak disematkan kepadanya keimanan yang sempurna, tapi juga tidak dicabut darinya pokok keimanan sehingga dikatakan sebagai seorang yang kafir. Lah, ini kembali bahwa iman itu dia martabah wahidah atau maratib mutafawitah. Kembalinya pada satu hal itu. Bagi yang mengatakan iman itu satu level, kalau orang murjiah mengatakan ya sudah iman itu satu level, mbok kamu mau berbuat maksiat seperti apapun iman kamu itu stabil. Ini murjiah ekstrem kiri. Ekstrem kanannya orang khawarij sama orang mu'tazilah. Ya iman itu satu level. Sekali iman itu ternafikkan maka sama sekali tidak tersisa. Maka dari itu pelaku dosa besar mereka katakan sebagai orang yang kafir bagi orang khawarij atau fi manzilah baina manzilatani bagi orang mu'tazilah. Sedangkan ahlu sunnah membagi ada usulul iman yang ketika itu hilang maka iman akan hilang. Ada al-imanul wajib yang ketika itu hilang maka orangnya menjadi fasik. Ada iman mustahab, hal-hal yang kalau ditinggalkan oleh seseorang ya tidak sempurna saja, tetapi tidak bisa dikatakan ya fasik apalagi apa? Kafir. Nah ini pembahasan tentang bab masalah keimanan. Lah, maka dari itu nanti karena keimanan itu bil qauli wal amali wal jawarih, maka juga kekafiran pun juga seperti itu. Karena kekufuran itu lawan daripada keimanan. Fa syai'u yuhmalu ala naqidihi kama yuhmalu ala nadhairihi. Sesuatu itu disamakan dengan lawannya sebagaimana disamakan dengan temannya. Karena lawan daripada keimanan itu kekufuran, dan keimanan itu bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, bisa dengan keyakinan, maka kekufuran pun juga seperti itu. Ya. Faslun fil mauqifi minas sahabah wa min usuli ahli sunnati wal jamaati salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Muhammadin. Mereka menjaga hati dan lisan mereka untuk tidak mengomentari sahabat-sahabat Rasulullah SAW, tidak menyakiti, tidak mencacat sahabat Rasulullah SAW. Kama wasafahumullah bihi fi qoulihi ta'ala walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Ghillan nakirah apa ma'rifah? Nakirah fi siyaki nahyi. Makanya Syekh Abdurrahman Sa'di mengatakan ketika mentafsirkan ayat ini, penafikan ghil dari berbagai macam bentuknya, karena ini sigahnya sigah umum, menunjukkan betapa sayangnya mereka terhadap sahabat-sahabat Rasulullah. Wa ta'atun nabi fi qoulihi la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa misla uhudin dhahaban. Kalau seandainya salah satu dari kalian itu menginfakkan
emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Nasif itu lughatun fin nisfi. Bahasa lain nisfun itu nasifun. Bahasa lainnya nisfun apa? Nasif. Ya. Wa yaqbaluna ma jaa bihil kitab wa sunnatu wal ijma'u min fadailihim wa maratibihim. Mereka menerima ma jaa bihil kitab wa sunnatu wal ijma'u min fadailihim wa maratibihim. Mereka Ahlussunnah wal Jamaah itu menerima dan meyakini keutamaan-keutamaan, tingkatan-tingkatan keutamaan para sahabat sebagaimana disebutkan oleh Al-Qur'an, oleh As-Sunnah dan disepakati oleh para ulama. Fayufaddiluna ma anfaqa min qabli al-fathi wa huwa sulhul Hudaybiyah wa qatal ala ma anfaqa min ba'dihi wa qatal. Mereka lebih mengutamakan, artinya meyakini keutamaan lebih yang dimiliki oleh orang yang berinfak sebelum sulh Hudaybiyah, sebelum sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah, dibandingkan dengan yang berperang dan menginfakkan hartanya setelah sulhul Hudaybiyah. Artinya apa? Artinya tidak mencacat sahabat itu bukan terus konsekuensinya tidak boleh membandingkan satu sama lain. Karena mufadalah itu ada nasnya. Sahabat satu lebih mulia daripada sahabat yang lainnya. Ya, golongan sahabat satu lebih mulia daripada golongan sahabat yang lainnya itu tidak termasuk daripada khawd. Khawd fi ma hasala baina sahabah, tidak termasuk dari mencacat sahabat. Wa yuqaddimuna al-muhajirin wal ansar. Wa yuqaddimuna al-muhajirin al ansar, mendahulukan, mengutamakan sahabat muhajirin sebelum sahabat Ansor. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Wa yu'minuna bi anna Allah ta'ala qala li ahli Badrin wa kanu 300 wa bid'ata asyara i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan apa yang kalian mau, aku telah ampuni kalian. Nah, ini yang sebagaimana yang cerita Hatib bin Abi Balta'ah ketika memberikan informasi kepada kaumnya bahwa Nabi akan datang. Kata Umar apa? Ya Rasulullah, da'ni adrib unuqahu. Ini tak penggal, ini berkhianat. Lalu Rasulullah mengatakan, wa ma adraka ya Umar annallaha qad ittala ala ahli badrin faqala lahum i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Ini wa bi annahu la yadkhulun nar ahadun bay'ah tahta asy-syajarah, dan tidak masuk neraka satu orang pun yang berbai'ah tahta asy-syajarah, kama akhbara bihin nabi, sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Bal qad radiya anhum wa radu anhu wa kanu aktsara min 1400. Ini pendapat yang sahih bahwa jumlahnya adalah sekitar 1.400 orang. Ada yang mengatakan 1.500 orang. Wa yashhaduna bil jannati liman syahida lahu Rasulullah, dan bersaksi masuk surga bagi yang memang oleh Rasulullah SAW dipastikan mereka masuk surga. Kal asyarah, seperti asyarah mubasysyirina bil jannah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 4 khulafa, Zubair, Talha, Abdurrahman, Abu Ubaidah, Sa'ad. Wa Kathabit ibni Qais bin Syammas wa ghairihi minas sahabah, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Seperti siapa tadi? Uqasyah bin Ihsan, yang ya Rasulullah, doakan aku supaya aku termasuk dari mereka. Nah, ya. Terus kata Rasulullah SAW, anta minhum. Ini Uqasyah ini sahabat yang sangat cinta dengan Rasulullah SAW, ya. Sangat cinta dengan Rasulullah SAW. Dan dalam sebuah cerita disebutkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW itu berkhutbah di hadapan para sahabat, lalu mengatakan, barang siapa yang merasa terdolimi olehku, maka silahkan kalian balas sekarang.
Sahabat tidak ada yang berani. Sahabat nggak ada yang berani. Baru yang berani justru ada orang yang berdiri. Itu sudah mata sudah melihat ke orang tersebut. Ketika mendekat, Rasulullah mengatakan, Ukasah bin Mihsan, bukannya kamu orang yang sudah aku doakan? Iya Rasulullah, tapi Anda yang meminta untuk mengkisos. Loh, apa yang telah aku lakukan kepadamu? Dulu sampean pas membariskan kita, sampean ta'ana bi mihsaratihi. Artinya tuh tongkat itu ditusukkan di apa ini? Pinggangnya. Nah, terus saya pengen mengkisos. Nah, lalu sahabat sudah Rasulullah SAW, saya yang menggantikan, apa ditolak semuanya oleh Nabi SAW. Lalu dibuka bajunya Rasulullah SAW. Nah itu sudah tongkat sudah tongkat sudah dihentakkan. Nah, tiba-tiba bukanya ditusuk, justru mencium pinggangnya siapa? Rasulullah SAW. Nah, pantas menjadi ahli surga. Nah ini, wa yukirruna bima tawatara bihin naqlu an Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib wa ghairihi min anna khaira hadhil ummah ba'da nabiyha Abu Bakrin thumma Umar. Nah ini yang diriwayatkan secara mutawatir dari Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin dan sahabat yang lainnya bahwa sebaik-baiknya orang di umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, lalu siapa? Lalu Umar. Ya. Wa yusallitsuna bi Utsman, yang ketiga Utsman. Wa yurabbiuna bi Ali, baru yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib kama dalat alaihi al-athar. Sebagaimana ditunjukkan oleh athar. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari bahwa Ibnu Umar mengatakan, kunna, gimana tuh riwayatnya tuh, kunna nufaddilu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yu'dalu bi Abi Bakrin ahadun, tidak ada satu orang pun yang menandingi Abu Bakar. Kami dulu membanding-bandingkan sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu tidak ada satu pun yang mengalahkan Abu Bakar. Lalu kami membanding-bandingkan di masa Abu Bakar, lalu tidak ada yang menandingi siapa? Umar. Nah, seperti itu. Berarti kan ini kan berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Mereka membanding-bandingkan sahabat lalu menyebutkan Abu Bakar nomor 1, lalu Utsman nomor 1, lalu memilih sahabat yang lainnya. Ini kan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ini. Ini seakan-akan ini ada persetujuan daripada siapa? Nabi alaihi salatu wasallam. Kama ajma'atis sahabah ala taqdimi Utsman fil bai'ah. Ma'anna ba'd ahli sunnah kanu qad ikhtalafu fi Utsman wa Ali radhiyallahu anhuma ba'da ittifaqim ala taqdimi Abi Bakar wa Umar ayyuhuma afdal. Faqaddama qaumun Utsman wa sakatu. Arabba'u bi Ali wa qaddama qaumun Ali wa qaumun tawaqqafu. Ada yang mendahulukan Utsman, ada yang mendahulukan Ali. Beberapa ulama dari ahlu Kufah mendahulukan Ali secara afdaliyah, baru setelah itu Utsman. Ada yang tawakuf. Tawakuf itu artinya ya tidak mengomentari, tidak tahu kami mana lebih utama, antara Utsman ataupun apa? Ali. Ini diriwayatkan salah satu riwayat dari Imam Malik dan beberapa ulama dari ahli Madinah. Lakin istaqara amru ahli sunnah ala taqdimi Utsman tsumma Ali. Tapi belakangannya pun mereka akhirnya sepakat Utsman dulu baru siapa? Ali. Wa in kanat hadhil mas'alah mas'alatu Utsman wa Ali laysat min al-usul allati yudhallalu al-mukhalifu fi 'inda jumhur ahli-sunnah. Artinya lebih utama mana Utsman apa Ali, ini bukan permasalahan yang orangnya disesatkan apa tidak disesatkan. Tidak dihukumi sesat. Disesatkan atau tidak dihukumi sesat. Lakin al-mas'alah allati yudhallalu al-mukhalif fi mas'alatul khilafah. Lah ini dibedakan antara dua hal. Masalah afdhaliyah Abu Bakar, Umar ini iya disepakati. Utsman dan Ali ada khilaf. Itu bukan khilaf yang sifatnya khilaf yang besar, artinya orang kalau menyelisih disesatkan, enggak. Tapi urut-urutan khilafah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, urut-urutannya sebagai khilafah ini yang kalau ada yang menyelisihi ini baru disesatkan. Ini baru disesatkan.
Wa dzalika annahum yu'minuna anna al-khalifah ba'da Rasulullah Abu Bakar, tsumma Umar, tsumma Utsman, tsumma Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Wa man ta'ana fi khilafati ahdi min haula fa huwa adallu min himari ahlihi. Barang siapa yang mencacat pada kekhilafan salah satu dari mereka, maka dia lebih sesat daripada keledai yang dia miliki. Ini. Wa yuhibbuna ahlal baiti, ahla bait Rasulillah wa yatawallawnahum. Mereka mencintai ahlu bait, Banu Hashim sama Banu Muthalib. Wa yahfaduna fihim wasiyata Rasulillah haitsu qala yauma ghadirukum udzakkirukumullah fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti. Dan mereka betul-betul menjaga wasiat Rasulullah SAW. Haitsu qala yauma ghadirukum, ghadirukum itu nama daerah. Ya, udzakkirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan Allah, aku ingatkan kalian dengan Allah, kalian harus memperlakukan baik ahli baitku. Nah, waqad qala aidan lil Abbas amihi, dan beliau juga berkata kepada Abbas paman beliau, waqad syaka ilaihi anna ba'da Quraisy yajfu Bani Hashim, dia mengeluhkan bahwa sebagian orang Quraisy itu mengacuhkan Bani Hashim. Faqala walladzi nafsi biyadihi la yu'minuna hatta yuhibbukum lillahi wa liqarabati. La yu'minuna artinya la yatimmu imanuhum. Ini berarti la yu'minuna, iman apa ini? Al-iman mutlak atau mutlakul iman? Al-iman mutlak atau mutlakul iman? Al-iman al-mutlak. Bukan terus tidak suka sama ahlu bait langsung kafir, tidak. Ya. Hatta yuhibbukumullah lillahi wa liqarabati. Jadi kecintaan terhadap ahlu bait itu ya motifnya ada dua. Karena mereka beriman dan karena mereka adalah kerabatnya Rasulullah. Artinya ada hak yang lebih dibandingkan dengan orang beriman yang biasa. Wa qala innallaha astafa Ismail wastafa min bani Ismail Kinanah wastafa min Kinanah Quraisyan wastafa min Quraisyin bani Hashim wastafani min bani Hashim. Allah memilih Ismail, lalu dari Ismail, dari keturunan Ismail dipilihlah Kinanah, dari Kinanah dipilih Quraisy. Wastafa min Quraisyin bani Hashim wastafani min bani Hashim. Dari Quraisy dipilih Bani Hashim dan dari aku dipilih dari kalangan Bani Hashim. Maka saya itu hatta ahlus, termasuk keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mahabbatul Arab, mencintai orang-orang apa? Arab. Karena mereka memang secara mereka memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kelebihannya setidak-tidaknya adalah Nabi Muhammad dari kalangan mereka. Nah, ini loh. Wa yatawallawna azwaj Rasulillah ummahatil mu'minin. Mereka memberikan wala, memberikan loyalitas kepada istri-istri Rasulullah, ummahatul mukminin. Ibunya kaum mukminin. Ibunya kaum mukminin ini fi hormatin nikah. Fi hormatin nikah, bukan fil aurat dan lain sebagainya, fil irth, tidak seperti itu. Wa yukiruna bi annahunna azwajuhu fil akhirah, dan meyakini bahwa mereka itu adalah istri-istri Nabi kelak juga di akhirat. Karena Nabi SAW berkata kepada Aisyah, anti zauji fil dunya wal akhirah, kamu itu istriku di dunia dan di akhirat. Khususan Khadijah, terkhusus adalah Khadijah umma aktsari auladihi, ibu dari anak-anak Rasulullah SAW. Wa awwala man amana bihi wa adadahu ala amrihi, orang pertama yang beriman dari kalangan perempuan yang menopang dakwah Rasulullah SAW. Wa kana laha minhul manzilatul aliyah, dia memiliki kedudukan yang tinggi di hati Rasulullah SAW. Was-siddiqah bintas siddiq allati qala fiha an-nabi fadlu Aisyah 'ala nisa ka fadli tharid 'ala sa'irit ta'am. Aisyah siddiqah bintas siddiq, anaknya Abu Bakar As-Siddiq, yang mana Rasulullah SAW mengatakan keutamaan Aisyah dibanding perempuan yang lainnya seperti keutamaan tharid. Tharid itu makanan yang mewah pada masa itu. Gandum dimasak pakai daging, dimasak lama. Gandum, daging, ada bumbunya, ada minyak samin, dimasak sampai dagingnya meleleh, campur jadi satu. Itu ibaratnya Aisyah seperti itu. Nah ini nanti makanya lebih utama mana? Ayyuhuma afdal atau ayyatuhuma afdal? Khadijah apa Aisyah? Dan ada khilaf antara ulama, ada yang mendahulukan Khadijah, ada yang mendahulukan siapa? Aisyah. Maka dari itu beliau menyebutkan dua-duanya di sini. Ya.
Wa yatabarra'una min tariqatir rawafid alladziina yubghiduna as-sahabah wa yusubbunahum. Mereka berlepas diri dari cara orang-orang Rafidhah yang mereka membenci para sahabat dan mencela mereka. Dan juga nawasib yang mereka yu'duna ahlal bait biqaulin aw amalin, yang membenci, menyakiti ahlul bait baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Wa yumsikuna amma syajara baina as-sahabati minal fitani wal iktital. Ya, dan mereka yumsikun, tidak ikut campur atas apa yang terjadi di kalangan para sahabat, terkhusus ya waqiatul Jamal sama Siffin. Wa yaquluna inna hadhil athal marwiyah fi masawiihim minha ma huwa makadzibun wa minha ma qad zida fihi unukis wa ghayra an wajhihi wa amatu sahih minhu hum fihi ma'dzurun. Ini langsung segala pintu yang menjalurkan seseorang untuk mencela sahabat atas apa yang terjadi sesama mereka, artinya sahabat itu juga tetap manusia, ada celahnya juga. Konflik di antara sahabat, banyak cerita yang diriwayatkan tentang itu yang kalau kita baca mengesankan sosok sahabat itu bukan sosok yang bertakwa, bukan sosok yang taat, bukan sosok yang zuhud dan lain sebagainya. Tapi riwayat-riwayat tersebut ya antara kemungkinan ini. Ya, antara kemungkinan ini ada yang dusta, memang didustakan, ada yang ditambahkan atau dikurangi. Lah inilah sejarah, namanya juga sejarah kan? Namanya juga sejarah. Sejarah itu kenapa ulama tidak terlalu ketat dalam urusan sejarah itu? Karena biasanya itu perkara-perkara yang tidak dibangun di atasnya hukum syar'i. Itu hanya potret kejadian. Terkadang ada tambahan, ada kurang dan sebagainya. Nah, maka itu tidak boleh dijadikan sebagai dasar untuk mengambil sikap terhadap sahabat. Karena redaksinya bisa jadi ditambahkan atau dikurangi. Ya. Wa amatu sahih minhu hum fihi ma'dzurun. Adapun kalau yang riwayat itu sahih, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan udzur. Imma mustahiduna musibun, imma mustahiduna mukhtiun. Ada yang beristihad lalu tepat, ada yang beristihad lalu salah. Seperti yang terjadi di antara sahabat Ali dan siapa? Dan Muawiyah. Sahabat Ali dan Muawiyah. Ya. Wa hum fi ma'adzalika la ya'taqiduna anna kulla wahidin minas sahabah ma'sumun an kabairil ismi wa saghairihim. Mereka juga tidak meyakini bahwa sahabat itu maksum, tidak ada yang maksum kecuali Nabi. Bal tajuzu alaihim dzunub fil jumlah. Mereka bisa saja melakukan dosa secara umum, mereka bisa saja berdosa. Walahum minas sawabiqi wal fadaili ma yujibu maghfirata ma sadara minhum. Tapi ya, sawabik itu apa? Sabiqatul Islam. Mereka mendahului masuk Islam, menjadi perintis dakwah Islam, dan keutamaan-keutamaan lain yang mereka miliki, mayujibu magfirata masodara, itu bisa mengakibatkan mereka diampuni dosa-dosa mereka. Hatta innahu yukfarullah minas sayyi'at ma yukfarul man ba'dahum, diampuni dosa-dosa bagi mereka karena sesuatu yang tidak berlaku bagi generasi yang setelahnya. Li'annahu minal hasanati la tutamhu sayyi'at ma laysa liman ba'dahum, karena mereka memiliki kebaikan-kebaikan yang bisa menghapus dosa-dosa mereka yang tidak dimiliki oleh orang-orang setelahnya. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Lah kebaikan mana yang lebih mulia daripada suhbatun Nabi? Daripada suhbatun Nabi. Syarafus suhbah ini Masya Allah. Syarafus suhbah ini Masya Allah. Kebaikan apa lagi yang mengungguli hal yang seperti ini? Nah, itu sudah cukup untuk menghapus dosa-dosa apa? Mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sahabat siapa? Sahabat Nabi. Nah, ini kan amal soleh, ini keutamaan yang sangat besar. Wa annal mudda min ahadihim idza tasaddaqa bihi kana afdal min jabal Uhudin dhahaban mimman ba'dahum. Thumma in kana qad sadara min ahadihim dhanbun fayakunu qad taba minhu. Kalau mereka ada yang melakukan dosa, yaitu kemungkinannya mereka ada yang sudah tobat kepada Allah, atau melakukan kebaikan yang menghapuskan dosa tersebut, atau ghufirallahu bifadli sabiqatihi, kayak tadi apa yang terjadi pada Hatim bin Abi Balta'ah. Nabi SAW membelanya dan mengatakan la Allah ta'ala ala ahli badrin wa qala lahum i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Ini kan sabiqatul Islam. Wa bi syafaati Muhammad ladina hum ahqqun nas bi syafaat, atau dengan syafaat Nabi Muhammad. Tadi kan ada syafaat Nabi Muhammad.
Lah kalaupun ada yang paling berhak mendapatkan syafaat, tentunya ya sahabatnya daripada generasi-generasi setelahnya. Ubtuliya bibala'in fid dunya kufira bihi anhu, atau mereka diuji di dunia dengan ujian-ujian yang dengannya dosa-dosa mereka terampuni. Ma'asabal muslima min hammin aw ghammin aw hazanin hatta syauqatun yashuquha ila kafarallahu bihi min sayiatihi. Orang tidak ditimpa kesusahan, kesedihan, kegundahan, melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Nah, seperti itu. Fa idza kana hadza fi dzunubil muhaqqaqah fa kaifa fil umuri allati kanu fiha mujtahidun. Kalau ini sudah real dosa saja bisa terhapus dengan berbagai hal yang tadi disebutkan, apalagi pada perkara-perkara yang sifatnya istihadiyah, mereka beristihad. Namanya istihad itu fa in asabu falahu ajran wa in akhtau falahum ajrun wahid wal khata'u maghfur. Sedangkan kesalahannya diampuni, masih tersisa satu pahala. Ya. Wa in akhta'u falahum ajrun wahid wal khata'u maghfur thumma al qadru alladhi yunkaru min fi'li ba'dihim qalilun nazrun makmurun fi janbi fadailil qaumi wa mahasinihim. Maka dari itu ya, perbuatan yang dianggap mungkar yang mereka lakukan itu sedikit. Itu sudah ibaratnya sudah tenggelam di lautan kebaikan-kebaikan mereka. Dari keimanan terhadap Allah, iman mereka beda sama iman kita. Rasulullah, jihad mereka, hijrah mereka, nusrah mereka, ilmu yang bermanfaat yang mereka tularkan, yang sampai sekarang pahalanya masih mengalir kepada mereka. Karena kan tidak bisa diingkari mereka adalah mata rantai yang menyambungkan antara ilmu Rasulullah dengan umat setelahnya. Nah itu. Wal amal soleh, dan amal soleh mereka. Wa man nadhara fi siratil qaum bi ilmin wa basiratin wa adlin. Barang siapa yang mengkaji sirah mereka dengan ilmu, dengan basirah, dengan objektif. Wa ma manallahu bihi alaihi minal fadail, juga keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Alima yaqinan annahum khairul khalqi ba'dal anbiya. Pasti dia akan yakin bahwa mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk setelah Nabi Muhammad setelah para nabi. La kana wa la yakunu mithluhum, tidak akan ada dari dulu sampai nanti, tidak akan ada yang semisal dengan mereka. Wa annahumus saffah, saffah itu pilihan. Min quruni hadhil ummah, dari masa-masa umat ini mereka orang-orang pilihan, ditunjuk oleh Allah untuk menemani nabinya. Allati hiya khairul umami wa akramuha 'alallah. Umat Islam ini kan sebaik-baiknya umat. Maka generasi terbaik umat Islam berarti adalah sebaik-baiknya generasi manusia. Sebaik-baiknya generasi manusia. Nah, sampai ditanyakan kepada kepada Umar bin Abdul Aziz, lebih utama ditanyakan kepada salah seorang ulama, saya lupa siapa namanya, lebih utama mana, Umar bin Abdul Aziz atau Muawiyah bin Abi Sufyan? Ya, katanya la yu'dalu bi ashabi Rasulullah SAW ahadun. Tidak ada satu orang pun yang bisa dibandingkan dengan sahabat Nabi. Sebaik-baiknya Umar bin Abdul Aziz tidak bisa mengalahkan siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa min usuli ahli sunnah at-tasdiq bi karamatil auliya. Karamat, mempercayai adanya karamah para wali, khilafan lil Mu'tazilah, berbeda dengan apa yang diyakini oleh Mu'tazilah. Lah, karamah itu apa? Karamah itu apa? Karamah itu amrun khariqun lil adah. Amrun khariqun lil adah yujrihillahu ala yadi waliyin min awliyaihi, yang Allah berikan kepada salah satu dari wali-walinya, ma'unatan lahu ala amrin diniyin au dunyawiyin, untuk Allah membantunya dalam melaksanakan perkara yang terkait dengan dunia ataupun terkait dengan agama. Wa may yujrillahu ala aidihi min khawariqil adat fi anwa'il ulum wal mukasyafat wa anwa'il qudrah wat ta'tsirat. Nah, ini kan berbagai macam bentuk karomat, sebagaimana anwa'ul ulum, ilmu khusus yang Allah berikan kepada mereka. Seperti yang diberikan kepada Abu Bakar. Abu Bakar sudah tahu anaknya yang lahir itu laki-laki. Ma fi batni zaujati untha. Kan ada hadisnya itu. Atau mukasyafat seperti yang terjadi pada Umar bin Khattab. Pas khutbah kok bisa ngasih order kepada tentara, ya sariyatul jabal,
Ini kan mukasyafat, ini juga karamah. Wa anwa'il qudrah. Wa'il qudrah seperti yang terjadi di Ma'rakah Qadisiyah, bisa berjalan di atas apa? Laut, atas air. Wa ta'zirat atau ta'zirat seperti yang terjadi pada Abu Muslim Al-Khawlani, dibakar sama Al-Aswad Al-Ansi tapi tidak apa-apa. Ini kan karomah, yaitu dipercayai, cuma siapa itu wali itu yang paling penting. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, berarti iman dan apa? Takwa. Kata Imam Syafi'i, kalau kamu lihat orang itu bisa berjalan di atas air, bisa terbang, bisa mabur, bisa apa, itu nggak usah gumun. Kamu lihat dulu amalannya sesuai dengan sunnah apa tidak, sesuai dengan syariat apa tidak. Ya. Wa kal ma'thur an salifil umam fi suratil kahfi wa ghairi, seperti cerita ashabul kahfi, wa an sadri hadhil ummah minas sahabah wa tabi'in wa sa'iri qurunil ummah wa hiya mawjudatun fiha ila yaumil qiyamah, dan ini masih terus ada. Ini masih terus ada sampai hari kiamat kelak, adanya karomat. Ya. Tsumma min tariqi ahli sunnah wal jamaah ittiba'u athari Rasulillah batinan wa zahiran, mengikuti athar Rasulullah lahir batin. Ittiba'u sabilis sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar. Dalil ahli sunnah wal jamaah kan masdar talakinya kan ada 3. Al-Qur'an siapa? As-sunnah, yang ketiga apa? Al-ijma'. Wattiba'u wasiyatu Rasulillah haitsu qala alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Mengikuti sunnah Rasulullah, sunnah khulafa' rasyidin setelahnya. Ya. Wa ya'lamuna anna asdaqal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fayu'thiruna kalamallahi ala ghairihi min kalami asnafin nas, lebih mendahulukan kalamullah daripada perkataan manusia yang lainnya. Yuqaddimuna hadiya Muhammadin, mendahulukan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada petunjuk siapapun. Wa bihadza sumu ahlul kitabi was sunnah, maka dari itu dinamakan ahlul kitabi was sunnah. Ya. Wasumu ahlul jamaah, dinamakan ahlul jamaah li annal jamaah hiyal istima' wa didduhal furqah. Jamaah itu artinya istima', berkumpul. Lawannya bercerai-berai, furqah. Wa in kana lafdzul jamaah qad sara isman li nafsil qaumil mustami'in. Meskipun jamaah itu sendiri, jamaah kan bisa artinya masdar. Bisa artinya ya orang yang berkumpul, bisa artinya berkumpul, bisa artinya orang yang berkumpul. Wal ijma' wal aslu sas alladhi yu'tamadu fi ilmi wad din. Ijma' itu adalah landasan ketiga yang bisa dijadikan patokan dalam urusan ilmu dan agama. Ya, ijma'. Nah, itu ijma' secara ijma' itu bisa dikatakan itu disepakati. Khilaf tentang orang yang tidak berpatokan pada ijma' bisa dikatakan khilaf ghairu mu'tabar. Cuma nau'iyatul ijma' yang seperti apa, ini yang nanti mahalul khilaf. Ini mahalul khilaf. Lah ijma' versi beliau itu ijma' yang mundhabit. Kan ada pertanyaan yang sering terlontar ketika orang berbicara tentang ijma'. Mungkin enggak orang ijma'? Sekarang ini mungkin enggak ada ijma' ibaratnya. Atau setelah sahabat itu berpecah, ada yang ke Kufah, ada yang ke Syam, ada yang kemana, mungkin enggak untuk ijma'. Zaman dulu WhatsApp belum ada, Facebook belum ada. Oke, kalau mereka sepakat, oke lah, taruhlah sepakat. Coba siapa lalu yang mengkonsensus lalu mendata kesepakatan mereka satu persatu sampai dikatakan mereka sepakat. Ini pertanyaan yang ya jawaban yang ada bisa dikatakan belum begitu bisa memuaskan, sehingga Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan al-ijma' alladzi yandhabit huwa ma kana alaihi salafus saleh. Ya, ba'dahum kathural ikhtilaf wa intasharatil ummah. Karena setelahnya itu ijma' di sini kata beliau adalah ijma' yang muktabar, itu ijma' sahabat. Karena masa itulah paling mungkin rata-rata masih berkumpul, belum berpisah lah. Kalau setelahnya ini Kufah ada ulama, Basra ada ulama, Khurasan ada ulama, Syam ada ulama, Mesir ada ulama. Untuk menukil itu kan bukan perkara yang mudah. Mungkin, tapi imkan waqi'inya ini ada apa tidak itu kan ya jangan disalahkan kalau terus ada mengatakan kayaknya nggak mungkin kalau secara waqi'. Karena tidak bisa dikatakan dia mengingkari ijma'. Ya, misalnya sekarang ini kayaknya nggak mungkin dah.
orang bisa ijma sepakat misalnya. Coba bagaimana mendatanya. Kan susah ini. Tapi zaman dulu masih memungkinkan. Makanya ya tidak semua yang didakwakan ijma itu pasti bisa diterima. Konon yang paling valid dalam menukil ijma itu adalah Ibnu Hazm. Punya kitab namanya Maratibul Ijma. Itu saja masih dikritiki beberapanya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nanti ada kitab Maratibul Ijma. Maratibul Ijma ini yang nyetak Darul Fatah. Darul Fatah itu ya dar percetakan Asy'ari Tulen. Tapi ya tetap dicantumkan komentar-komentarnya Ibnu Taimiyah terhadap ijma'atnya Ibnu Hazm karena ya objektivitas menuntut hal itu. Jangan kamu benci terus kamu semaunya sendiri. Ya. Ini. Wahum wa thummahum ma'a hadzal usul ya'muruna bil ma'ruf. Mereka amar ma'ruf. Ini. Artinya ya hal-hal lain yang beliau tambahkan di sini. Mereka amar ma'ruf, nahi mungkar, alamatu jibuhu syariah, sesuai dengan tuntutan syariah, baik bil yadi bil lisan atau bil qalbi. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisani wa in lam yastati' fa bi qalbihi. Dzalika adaful iman. Wa yarawna iqamatal haji wal jihadi wal juma'i wal a'yadi ma'al umara'i abraran kanu aw fujjaran. Mereka tetap ikut haji, ikut jihad, ikut jumatan, ikut perayaan-perayaan hari raya bersama para pemimpin. Mau pemimpinnya adil atau pemimpinnya zalim selama mereka belum keluar dari keislaman. Karena apa? Karena tujuan utama Ahlussunnah wal Jamaah itu merealisasikan kemaslahatan dan menjaganya dan menghilangkan kemafsadatan dan meminimalisir kemafsadatan. Nah, sehingga kondisi orang tanpa pemimpin itu tidak lebih baik daripada kondisi mereka ada pemimpin meskipun pemimpinnya zalim. Kemafsadatan dari kaum yang tidak punya pemimpin itu lebih besar daripada punya pemimpin meskipun pemimpinnya itu zalim. Nah, seperti itu. Wa yuhafizuna ala al-jama'at, menjaga salat jamaah. Wa yadinuna bin nasihati lil ummah, mereka menganggap bahwa menasehati umat itu bagian daripada agama. Nasihat itu kan dari kata nasuha, artinya khulusa, murni, memurnikan, menginginkan kebaikan secara tulus kepada umat, itu namanya nasihat. Wa ya'taqiduna ma'na qoulihi al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dhum ba'dha wa sabbaka baina asabihi. Orang mukmin satu dengan orang yang lain seperti bangunan, mengokohkan satu sama lain. Lalu beliau syabbaka baina asabihi. Matsalul mu'minina fit tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma wa sahri. Artinya orang mukmin itu dalam kecintaan mereka, kasih sayang mereka, empati mereka itu seperti satu tubuh. Ada satu yang mengeluhkan rasa sakit, maka jasad yang lainnya pun ikut merasakan demamnya, ikut apa ibaratnya, ikut begadang. Kan nggak mungkin kalau misalnya kepalanya pusing terus tangannya bisa tidur itu, ya kan? Nah ini oleh Ibnu Taimiyah ini bukan hanya pada tataran teori, secara sirahnya prakteknya pun seperti itu. Dalam ranah teori beliau tegas, namanya akidah itu kan hitam putih. Beliau ya menulis apa yang beliau yakini itu benar. Tapi dalam hubungan sosial jangan terus dikira itu tiap hari beliau perang sama ahlul kalam, tidak seperti itu. Ada beberapa ulama yang dulu bahkan saking bencinya dengan Ibnu Taimiyah, bencinya dengan Ibnu Taimiyah sampai berusaha bagaimana iso itu Ibnu Taimiyah itu keluar fatwa mati bagi Ibnu Taimiyah. Ternyata alim ini mati duluan. Ibnul Qayyim kan muridnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim itu muridnya Ibnu Taimiyah loh. Murid terbaik kata Imam Ibnu Katsir, kata Imam Dhahabi, "Lau lam yakun min hasanatihi ila Imam Ibnu Qayyim lakafahu dzalik." Kalau tidak punya kebaikan yang ditinggalkan kecuali Ibnul Qayyim, itu sudah cukup itu. Lah Ibnul Qayyim kan murid kesayangan. Senang bawa kabar kepada Ibnu Taimiyah, "Oh ini si alim ini telah meninggal." Wah, terus bukannya Ibnu Taimiyah senang, malah dimarahi. Karena mautul alim itu sulmatun fiddin. Matinya seorang alim itu kan lubang yang ada di agama ini.
Datang ke rumahnya takziah, bilang sama keluarganya, kalau kalian butuh apa-apa bilang sama saya. Anggap saja, wahai anak-anak si Alim ini, saya ini sebagai pengganti bapak kalian. Ini loh. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat itu tidak terus istilahnya kaku dan bendino nantang perang gitu loh. Nggak, jangan dibayangkan seperti itu. Nggak heran makanya ada ulama Asy'ariyah memuji Ibnu Taimiyah itu ya wajar, karena betul-betul pada saat itu konflik atau ibaratnya itu konfrontasinya itu babnya murni bab ilmiah. Beda sama sekarang. Sama sekarang itu kan bumbunya lebih banyak, faktor politik, faktor saingan dakwah, faktor apa, kan akhirnya jadi nggak sehat. Kalau dulu Ibnu Daqiqil Id Muftil Madhabain Asy'ari sampai mengatakan ma ra'aitu mislahu wa la ra'ahu wa nafsuhu misla nafsihi al-ulumu baina ainaihi ya'khudhu minha ma yasha wa yad'u minha ma yasha. Ilmu itu kayak berada di depan matanya, mau ngambil mana yang mau ya, nggak mau ya sudah ditinggalkan. Ini yang Asy'ari beliau. Tapi kan objektif ya, betul memang orangnya alim kok. Memang orangnya alim. Ini loh, artinya sebisa mungkin gimana konflik ilmiah itu jangan sampai mempengaruhi hubungan sosial. Nggak bisa sekarang itu. Orang sudah kayak camp-camp militer itu. Di saat dulu ibaratnya konflik hebat antara Hanabilah sama Asy'ariyah, Syekhul Islam Al-Harawi itu sampai bilang itu Asy'ariyah zanadiqah la tahilu dzabihatuhum. Coba bayangkan, ngeri kali. Tidak halal sembelihannya. Hal yang sama Ibnu Qudamah dalam Munadharah fil Harfi Wasot mengatakan zanadiqah. Ibnu Taimiyah itu justru yang menetralisir. Ibaratnya parasetamolnya. Kok malah yang diserang Ibnu Taimiyah itu kan ya kacau ini. Ini. Wa ya'muruna bis-sabri 'alal bala, dan memerintahkan untuk bersabar atas cobaan. Wa syukru 'indar raqa, dan bersyukur ketika mendapatkan nikmah. Wa ridha bimurril qada, dan ridha terhadap qada yang pahit, takdir yang pahit. Wa yad'una ila makarimil akhlak, dan mengajak kepada akhlak yang mulia. Wa mahasinil a'mal, dan amalan-amalan yang baik. Wa ya'taqiduna makna qaulihi ta'ala akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Kan Nabi mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi isai'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi isai'atal hasanata tamhuha, itu hubungan hamba dengan Rabbnya. Kalau kamu pengen memperbaiki hubungan kamu dengan Rabbmu, ya ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi isai'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, itu untuk memperbaiki hubungan antara sesama hamba dengan hamba yang lainnya, baik secara vertikal ataupun secara horizontal. Ini harus diperbaiki. Nah, ini mereka meyakini bahwa orang mukmin yang imannya paling sempurna adalah yang akhlaknya paling bagus. Akhlak itu jam'u khuluq. Khuluq itu adalah suratul insanil batinah. Suratul insani batinah. Kalau suratul insani dhahirah namanya khalqun. Kalau suratul insani batinah namanya khuluqun. Wayandubuna ila antasila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka wa ta'fu'a amman dhalamaka wa ya'muruna bibirril walidaini wa silatil arham wa husnil jiwar. Mereka mengajak, yandubun mimbabi fa'ala yaf'ulu qatala yaqtulu. Yandubun artinya yad'un. Mereka mengajak untuk menyambung orang yang memutus tali silaturahmi dengan kamu.
dan memberikan kepada orang yang tidak memberikan sesuatu kepadamu, dan memaafkan orang yang telah mendolimi kamu. Nah, bahkan diriwayatkan dalam sebuah hadis, anna afdhalal fadail antasila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka wa tuslih amma wa tasfahu amman syatamaka. Ini loh. Dari sini mengatakan sebaik-baiknya keutamaan adalah kamu menyambung silaturahmi bagi yang memutuskannya, kamu memberi kepada orang yang pelit sama kamu, kamu memaafkan orang yang telah mencela kamu dan mendolimi kamu. Wa ya'muruna bibirril walidaini wasilatil arham wa husnil jiwar wal ihsan ilal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa rifqi bil mamluk wa yanhauna 'anil fakhri wal khuyala, sombong ya. Nah ini kan hal-hal yang harus dilakukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kan di ayat kan ada kan, wala tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi wasahibi bil janbi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ini ringkas, ini sebenarnya ayat tadi itu. Ayat tadi itu dirinci di sini. Birrul walidain, silatul arham, husnul jiwar, dan birrul termasuk berbakti kepada orang tua ini ya, penting ya. Jadi ada ulama itu dulu sebenarnya alim dia. Alim, bahkan dikenal sebagai Bukhari masa itu. Dia itu tinggalnya di Qasim. Qasim itu kota santrinya Saudi Arabia. Namanya Abdullah Al-Qasimi. Abdullah Al-Qasimi ini kok tiba-tiba mendadak itu terjadi pergolakan pada dirinya, tiba-tiba menjadi seorang ateis. Awalnya itu pakar fikih, usul fikih, bahkan hadis, kemana-mana bawa Sahih Bukhari. Itu bisa jadi orang ateis. Nah, setelah dilihat, itu ternyata ada dua cacat dan kekurangan dia. Yang pertama, akhlaknya, adabnya tidak bagus, sering mendebat untuk menjatuhkan gurunya. Yang kedua, tidak berbakti kepada orang tua. Akhirnya bagaimana Allah membalikkan hatinya menjadi seperti itu. Ya. Wa yanhauna al-fakhri wal khuyala, sombong ya, al-fakhru wal khuyala, wal bagyu, tindakan dolim, aniaya, wal istitalah alal khalqi, meremehkan makhluk. Wa ya'muruna bima'alimil akhlak, dan memerintahkan untuk menyandang akhlak-akhlak yang luhur. Wa yanhauna an safsafiha, dan melarang dari akhlak-akhlak yang rendahan. Dalam hadis disebutkan innallaha karimun yuhibbul karim, yuhibbul karima wa ma'aliyal umur. Innallaha karimun yuhibbul karima wa ma'aliyal umur wa yakrahu safsafaha. Allah itu mulia, suka orang yang mulia, suka akhlak yang tinggi, akhlak yang luhur, dan tidak suka perkara-perkara yang remeh. Sebenarnya diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Wa kullu ma yaqulunahu wa yaf'alunahu min hadza aw ghairi innama hum fihi muttabi'una lil kitabi wa sunnah. Itulah apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka yakini itu karena mereka mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa tariquhum hiya dinul Islam alladzi ba'atsallahu bihi Muhammadan. Ya. Jalan mereka itu yaitu agama Islam yang Nabi diutus untuk menyebarkannya. Lakin lamma akhbaran Nabi inna ummati sataftariqu ala 73 firqatan kulluha fin nari illa wahidah wa hiya sunnatu al-jama'atu saral mutamassikuna bil islamil mahdi al-khalisi anisyawbihum Ahlussunnah wal Jamaah. Awalnya kan Islam itu ya murni, tapi kan belakangan akhirnya muncul kebid'ahan, muncul ahwa, muncul kesesatan, sehingga ya yang tersisa dari yang berpegangan dengan Islam yang mahdun, yang murni, ya tidak ada campuran kebid'ahan dan kesesatan, itu baru nanti dimunculkan nama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Wa fi hadis annu qala hum man kana ala misli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka yang berada di jalan hidup seperti yang aku lakukan hari ini dengan sahabat-sahabatku. Wa fihimus siddiqun wasyuhada wassalihun. Di antara mereka ada siddiqun, wasyuhada, wassalihun. Siddiqun, wasyuhada, wassalihun. Nah ini
maratibuhum fil afdhaliyati kama maratibihim fid dzikri. Urut-urutannya secara afdhaliyah itu ya urut-urutannya seperti penyebutan di sini. Paling tinggi an-nubuwah. Yang di bawahnya apa? Siddiqiyah. Di bawahnya apa? Syahadah. Di bawahnya wilayah. Ya. Wa fihim a'lamul huda. Di antara mereka ada a'lamul huda. A'lam jam'u alam. Al-alam itu al-atharul ladzi yu'lamu bihi syai'. Tanda yang bisa digunakan untuk mengetahui sesuatu namanya a'lam. Sahabat itu a'lamul huda, ibaratnya rambu-rambu hidayah. Kamu pengen tahu jalan hidayah yang mana, ya ikuti rambu-rambunya. Rambu-rambunya siapa? Sahabat. Wa masabihud duja. Mereka ibarat masabih jam'u misbah, lampu-lampu yang menerangi kegelapan kebodohan, kegelapan kesesatan. Wa ulul manaqibi, ulul manaqib, manaqib jam'u mangqabah, manaqib jamak dari kata mangqabatun. Apa itu mangqabah? Wa hiya khoslah al-jamilah, sifat yang baik. Wa fihimul abdal wal manaqibil ma'thurah wal fadailil madhkurah, dan fadail jam'u fadilah. Fadilah itu maziyah, keutamaan, derajat yang tinggi. Wa fihimul abdal, abdal itu jamak daripada kata badal. Badal itu auliya Allah alladzina akhlasulahul ibadah, wali-wali Allah yang memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali mereka wafat ada penggantinya. Ini mengisyaratkan pada hadis yang berbicara tentang al-mujaddidun. Innallaha yab'atsu ala kulli ra's ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu lahum amra dinihim. Al-mujaddidun itulah al-abdal. Dikenakan abdal ya karena berganti, silih berganti. Wa minhum a'immatud din ajma'al muslimun ala hidayatihim wa dirayatihim, seperti a'immah arba'ah. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Sufyanain, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah, Lais bin Sa'ad, Auza'i dan lain sebagainya. Wa hum ta'ifatul mansurah ala tiqala fihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khalafahum wa la man khadalahum hatta taqumas saa'ah. Fa nas'alullaha al-'azima ay yaj'alana minhum, amin. Wa la yuzigha qulubana ba'da id hadana wa yahab lana min ladunhu rahmatan innahu wal wahhab walhamdulillahi wahdah wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, kita selesai juga.